Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhiyyukum bitahiyatil Islam, tahiyatus salam, tahiyat ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita setiap waktu. Walaupun ada ujian dan cobaan, ada musibah, tetapi ketika kita bandingkan ujian, musibah atau bencana yang menimpa kita dengan nikmat atau karunia yang juga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita, pasti secara jujur kita akan mengakui bahwa ternyata alhamdulillah nikmat karunia Allah jauh lebih banyak dari musibah, bencana atau ujian yang menimpa kita. Oleh karenanya tidak ada pilihan bagi kita seorang mukmin kecuali memang memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La qadarullah, andai kita menganggap misalnya ujian, musibah atau bencana itu sama banyak atau jauh lebih besar dari karunia Allah yang lain misalnya, maka pilihan bagi orang beriman bukan mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan protes, tetapi ada pilihan lain, dan itu juga adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman, yaitu bersabar. Ketika ini bisa kita lakukan, tidak bisa kita bersyukur tapi bisa bersabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba lil mu'min idza un'im syakara wa idza usiba sabar. Orang mukmin itu menakjubkan, orang mukmin itu luar biasa. Kenapa menakjubkan luar biasa? Karena orang-orang beriman itu ketika dia diberi nikmat, dia bukan lupa diri, dia bukan sombong, dia bukan angkuh, tetapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika dia diuji, dapat musibah, bencana, dia tidak patah arang, dia tidak pesimis, dia tidak mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sikapnya adalah bersabar. Dan bersabarnya orang-orang beriman atas ujian atau musibah yang Allah berikan, itu kedua-duanya adalah baik. Bersyukur atau bersabar, kedua-duanya adalah baik. Dan wajar Rasul mengatakan, ajaba lil mu'min iza un'im syakar wa iza usiba sabar, atau kama qala. Orang-orang beriman itu memang luar biasa menakjubkan. Kenapa? Karena ketika diberi nikmat dia bersyukur, atau ketika diuji dapat musibah dia bersabar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, bagaimana cara bersyukur atau bagaimana bersabar? Nabi Ibrahim alaihissalam sesungguhnya telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Nabi Ibrahim bersabar atas ujian-ujian? Itu semuanya diabadikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, dalam firman-Nya dalam Al-Quran, ataupun juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi contoh teladan juga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Ibrahim meyakini bahwa zat yang berhak untuk bersyukuri itu adalah kepada Allah semata saja. Bersyukur itu hanya kepada Allah saja.
Karena Nabi Ibrahim meyakini bahwa yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim pun dalam pengakuan verbalnya bukan sekedar menghidupkan dan mematikan, tetapi pengakuan verbal Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa yang mendatangkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga lah yang akan menyembuhkan. Maka bukti syukur Ibrahim itu adalah dia buktikan dengan ketundukan, dengan kepatuhan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengakuan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Saya meyakini, kata Ibrahim alaihissalam, ketika saya sakit Allah yang memberikan penyakit, maka Allah juga lah yang akan menyembuhkan, katanya. Makanya dalam Islam diajarkan apapun bentuk penyakit yang menimpa kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah berikhtiar, berusaha untuk berobat. Tetapi siapa yang akan menyembuhkan pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menggantungkan harapan sesungguhnya hanya kepada Allah saja. Pergi berobat ke dokter, minta resep segala macam, itu adalah ikhtiar. Adapun yang akan menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga sebenarnya kita ulang-ulang dalam doa iftitah kita, dan itu sebenarnya diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita mengungkapkan dalam doa iftitah kita, kalau kita membaca doa iftitah dengan inni wajjahtu, terungkap pengakuan sadar kita, kecuali kalau kita tidak memahami arti dari lafaz yang kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah saja. Itu sesungguhnya adalah pengajaran, pengakuan sadar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena sebelumnya Ibrahim sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhadapan dengan Namrud, seorang raja, tetapi bukan sekedar raja, tapi juga mengaku sebagai Tuhan. Dan dia buktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 258 dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana terjadi perdebatan antara Ibrahim dan Namrud. Siapa sesungguhnya yang menghidupkan dan mematikan? Apakah betul Namrud atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk in qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Ketika terjadi dialog, perdebatan antara Ibrahim dengan Namrud, siapa sesungguhnya yang menghidupkan dan mematikan? Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan al-muhyil mumit al-hayyul qayyum huwa Allah. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Namrud, tidak, yang menghidupkan dan mematikan adalah saya. Ana uhyi wa umit. Saya bisa mematikan seseorang atau menghidupkan seseorang. Dan dia buktikan. Dia perintahkan kepada prajuritnya untuk memanggil seseorang, lalu dia perintahkan bunuh orang itu. Dan betul mati. Lalu dia perintahkan kepada prajuritnya, ambil orangnya satu lagi, tapi jangan dibunuh ya. Mak orang ini hidup. Logika sederhana. Kita pun kalau dihadapkan kepada penguasa yang zalim, diktator, lalu di depan kita diperlihatkan ada orang yang dibunuh, ada orang yang dibiarkan hidup, pasti kita mungkin akan bergetar juga. Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau engkau bisa menghidupkan dan mematikan, dan terbukti, nampak di depan mata, seolah-olah dia yang menghidupkan dan mematikan, karena dia yang merintahkan prajurit untuk membunuh. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah
mentakdirkan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Coba dibalik, terbitkan matahari itu di barat, tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Gak bisa. Gagal. Ini bukti bahwa Namrud bukan Tuhan. Tetapi karena kekuasaannya, karena kediktatorannya, karena kezalimannya, dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu, segmen berikutnya, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang begitu dahsyat, begitu besar. Logikanya, Nabi Ibrahim hangus terbakar. Tapi ini sekali lagi bukti bahwa bukan Namrud yang Tuhan, tapi Tuhan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Allah berfirman, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang punya sifat membakar, kuni bardan, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah mencatat Nabi Ibrahim tidak tersentuh api sedikit pun. Berarti Namrud bukan Tuhan. Allah lah Tuhan yang maha menghidup dan maha mematikan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, maka momentum bulan Zulhijjah sebenarnya adalah momentum untuk mengokohkan keyakinan kita. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa seberat apapun persoalan kita, seharusnya kita mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada kesombongan, jangan ada keangkuhan. Nauzubillah min dzalik, COVID-19 ini belum mereda. Mungkin ada secuil keangkuhan, kesombongan dari kita. Sebagai rakyat biasa, tidak percaya ada penyakit. Atau ada kesombongan, keangkuhan dari para pejabat yang menganggap ini urusan sepele, bisa selesai. Tidak. Ini Allah, ada zat yang maha berkuasa. Kewajiban kita adalah berikhtiar maksimal. Menjaga protokol kesehatan, itu adalah ikhtiar. Kalau sudah kita jaga protokol kesehatan, la qadarullah, sakit juga, berarti betul Allah maha berkehendak, Allah maha menentukan. Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana akidah yang kokoh, yang kuat itu murni hanya untuk Allah semata. Berikhtiar maksimal. Walaupun ujungnya bukti ketaatan itu harus mengorbankan apa yang dia paling cintai, dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia korbankan anak-anak semata-mata untuk membuktikan tauhid akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti ketika kita mendekat kepada Allah, Allah berikan pertolongannya kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.